ada oleh Nabi, enggak dipaket jadi, tapi diberikan bahannya, prasmanan. Apa itu? Sholawat, berzikir, bersodakoh. Monggo jenengan ngambil yang mana? Ngambil yang mana? Oh, saya ini cuma sodakohnya saja, enggak apa-apa. Saya berzikirnya saja, enggak apa-apa. Oh, saya ngambil banyak, monggo. Sedikit silakan. Nah, juga begitu amalan ini, kalau yang melihatnya itu pakai jadi, nggak ada di zaman Nabi itu tahlilan. Nggak ada paket tahlilan, kalau mati ditahlili selama 27 hari. Tapi para ulama yang melihatnya ini, secara satu kesatuan itu ada, berarti prasmanan ini. Oh, diambil berkumpul berzikirnya, diambil sodakohnya, diambil kemudian doanya, dibuat satu kemasan, dinamakan halala yuhalilu tahlila. Doakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Apakah di Maroko ada orang beragama Hindu? Apakah di negara Arab ada orang beragama Hindu? Tidak. Adapun kebetulan sama, ya karena mungkin sama aja, ada yang sama ajarannya. Bukan berarti meniru, sama tidak mesti meniru. Coba sekarang orang Islam kawin enggak? Nikah enggak orang Islam? Orang non Muslim ada yang nikah enggak? Orang Kristen nikah enggak? Orang Hindu Kristen orang Hindu kawin enggak? Kawin. Oh, kalau begitu Islam nikah itu niru Hindu, niru Kristen. Kalau begitu enggak usah nikah. Ya enggak, kebetulan sama. Sama juga sedekah, zakat fitrah, di situ ada angpau. Tahu angpau jenengan? Iya. Kalau gitu niru, enggak, kebetulan sama. Nah, inilah bedanya, Pak. Makanya para ulama melihat seperti tahlilan itu termasuk amalan yang ada aslul amrihnya. Ada aslul amrihnya. Kenapa? Secara prinsip amalan itu ada dalilnya. Teknis termasuk yang ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Yang mutlak tidak terikat tata caranya. Waktu monggo, cara monggo. Non budgeter ini, bukan yang budgeter. Itulah juga kemudian pernah dikerjakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab melihat bahwa orang tarawih itu mulai zaman Nabi sampai zaman setelah Abu Bakar itu sendiri-sendiri. Ada yang tarawih berdua, bertiga. Kata Sayyidina Umar, ini mbok Yahudi koordinir dengan satu imam, yang lain bermakmum. Sahabat ada yang tanya, Umar, apa ini tidak bid'ah? Nabi nggak pernah mengkoordinir seperti ini. Kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Paling banyak bid'ah yang seperti ini. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Muwatta nomor hadis 231. Sayyidina Umar juga melakukan. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi di Sayyidina Umar itu dikerjakan. Tapi bukan membuat baru, enggak. Sudah ada aslul amrihnya, asal perintahnya itu. Teknis dikemas dengan baik. Sama juga Nabi menganjurkan tolabul ilmi faridatun ala kulli mencari ilmu itu fardu kepada setiap orang Islam. Teknisnya bagaimana? Caranya bagaimana? Waktunya kapan? Monggo. Ketika ngaji di Kemayoran ini setiap Selasa sore habis maghrib sampai Isya, sudah paten waktunya ini rutin. Bid'ah enggak kira-kira? Menentukan waktu ini? Enggak. Karena sudah ada dalil umum, monggo silakan. Medianya silakan. Ngaji langsung seperti ini melalui TV 9 Nusantara, monggo.
termasuk yang ibadah mutlaqah wairu muqayyad. Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau itu menambah adzan. Kalau Jumat di zaman Nabi itu adzan cuma sekali. Karena banyak orang itu sebelum Jumatan gak ingat dengan Jumatannya. Akhirnya Sayyidina Utsman itu nambah adzan lagi, jadi adzan 2 kali. Setelah Sayyidina Utsman sampai berikutnya. Dan itu jadikan dalil oleh mazhab Syafi'i, adzan 2 kali. Di zaman Nabi cuma adzan sekali. Apakah itu bid'ah dhalalah? Ya tidak. Kenapa? Karena sudah ada aslul amrihnya, asal perintahnya. Dilihat kata Sayyidina Utsman, ini orang-orang ini yang di pasar kalau nggak diadzani gak eling ini. Ya kayak gitu Pak ya. Ya Pak. Walaupun sudah diadzani kadang-kadang juga masih terlambat. Jadi kalau pagi-pagi itu ke masjid Jumatan dapat apa? Unta. Siang sedikit dapat apa? Sapi. Siang sedikit dapat apa? Kambing. Siang sedikit dapat apa? Ayam. Tambah siang lagi dapat apa? Dok puyuh. Kadang-kadang khutbah sudah hampir akhir baru datang. Habis Jumatan bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Ya, maka Sayyidina Utsman nambah adzan lagi. Apa Nabi Sayyidina Utsman dianggap itu dolal? Ya tidak. Karena ada asul amrinya. Makanya di sini disebutkan dalam hadis Aisyah, hadis Sahih Muslim, lihat halaman 32. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 243. Baca Yasin ada perintah Nabi. Kenapa sih Yasinan? Bid'ah itu Yasinan. Astagfirullah. Iqra'u mautakum Yasin. Bacalah kepada orang mati itu dengan bacaan ya Yasin. Perintah Nabi.